Kita baru saja melewati hari-hari yang mulia, hari-hari yang kita penuhi dengan ketaatan kepada Allah. Kita memperbanyak ibadah kepada Allah, baik yang bersifat wajib ataupun ibadah sunnah. Pada hari-hari tersebut kita memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Kita melaksanakan ibadah puasa. Bahkan kita juga mengorbankan sebagian harta kita untuk Allah Ta'ala. Di tempat yang lain, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji telah menuntaskan prosesi ibadah haji yang dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah dan kemudian berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah yang lalu. Bahkan sebagian para jamaah haji berangsur-angsur telah meninggalkan kota Mekah setelah tentunya melaksanakan satu kewajiban yang terakhir, yaitu melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Maka semua ketaatan-ketaatan ini yang kita lakukan di hari-hari yang mulia, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kemudian kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah pada hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita mendoakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji atau yang telah melaksanakan ibadah haji, semoga ibadah haji mereka menjadi ibadah haji yang diterima dan kemudian mendapatkan seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pertanyaan yang terbesar, apakah setelah kita melewati hari-hari yang mulia ini, ketaatan kita melakukan ketaatan kepada Allah hanya kita lakukan di momentum dan di saat-saat yang memiliki keistimewaan saja? Jawabannya tentu tidak. Salah satu karakteristik ibadah di dalam Islam adalah ketika ibadah itu dilakukan secara konsisten, dilakukan dengan penuh keistiqomahan, dilakukan dalam bentuk berkesinambungan. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau telah melaksanakan satu amalan, maka beliau melaksanakan amalan itu dengan penuh konsistensi, keistiqomahan. Kana amaluhu dimah, dalam riwayat yang lain dikatakan adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketaatan yang telah kita semai, ketaatan dan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di 10 hari pertama dan kemudian di 3 hari berikutnya, terus dapat kita lanjutkan ketika ibadah-ibadah tersebut tidak terikat dengan waktu-waktu yang khusus.